Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bapak Ibu semua, di sini saya dan Pak Rizko. Ya, di sini kita akan belajar bareng. Jadi saya dan Pak Rizko di sini tidak mengajarkan Bapak Ibu. Betul sekali Bapak. Iya. Jadi Pak Rizko hari ini mau ngelawak Lumayan sedikit ya. Mustang. Jadi ya intinya di sini saya dan Pak Rizko tadi gitu ya akan membimbing, bukan membimbing ya Pak Rizko. Intinya ya menyampaikan kaitannya dengan budaya positif yang telah kami laksanakan ya, yang telah kami pelajari pada kegiatan program CGP atau calon guru penggerak Angkatan 11 ya Mas Alfa. angkatan 11 betul Pak Rizko. Iya betul. Mudah-mudahan mungkin Bapak Ibu selanjutnya sudah dibuka angkatan 12. Silakan Bapak Ibu yang ingin mendaftar bisa langsung saja. Angkatan 15 ya sedikit lagi Bapak Ibu nanti ada. Baik, Hari ini kita mau menyampaikan apa sih Pak Salman kira-kira nih? ya Bapak Ibu hari ini kita akan bahas tentang budaya positif. Nah, itu ya budaya positif. Ya, dan hal ini menurut kita sangat penting gitu ke depannya untuk kemajuan bangsa Indonesia dan kemajuan SMA Negeri 3 tentunya. Generasi emas apa generasi cemas Pak Salman? Kalau bisa, kalau dalam dunia geografi sebenarnya generasi intan lebih berharga dibandingkan emas. Luar biasa. Karena intan itu ternyata jumlahnya lebih sedikit dibandingkan emas. Betul. Nah, apalagi Intan mana aja nih? Iya, apalagi SMA ini ternyata punya aset yang namanya Bu Intan Murni dan juga Bu Intan Wijaya. Luar biasa. Oke, namanya Bu Intan Nur. Maaf ya. Berapa tahun kamu di sana? Iya, maaf Ibu. Oke, lanjut kita akan mulai Bapak Ibu. Boleh silakan Pak Salman. Nah, sebenarnya awalnya saya sama Pak Rizko mau membagi dua bagian gitu ya. Betul. Tapi karena mengingat waktu, jadi kayaknya kita bareng-bareng aja menyampaikannya. Betul Nah, sekali. jadi budaya positif yang part 1 kalau kata-kata YouTuber mah ya. Part 1-nya ada 3. Yang pertama berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Dan yang ketiga ada tentang keyakinan kelas. Nah, nanti juga yang keempat akan disampaikan juga yaitu terkait dengan kebutuhan hidup manusia. Dan juga yang kelima itu terkait dengan teori kontrol gitu ya. Dan yang keenam itu adalah terkait dengan segitiga restitusi seperti itu. Ya, Bapak Ibu kita masuk ke bagian yang pertama tentang disiplin positif, yaitu adalah tentang tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti di sini ada subbabnya di mana yang pertama ada perubahan paradigma, yang kedua ada makna disiplin, dan juga yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan universal. Boleh Pak Reja tolong. Nah, kita masuk ke dia. Ya, masuk yang kita masuk ke bagian yang pertama ya, tentang perubahan paradigma. Nah, intinya kalau pada perubahan paradigma itu ini berkaitan dengan teori kontrol ya Bapak Ibu, yang biasanya mungkin kita kenal juga dengan teori, ada yang namanya teori stimulus dan respon ya Bu. Nah ini adalah kebalikan daripada sebenarnya teori stimulus dan respon gitu ya. Ya intinya adalah ya dalam teori kontrol ya, yang kemudian hari ini berkembang yang dinamakan dengan choice theory ya, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ini yang mungkin kita sering merasa bahwa yang pertama adalah ilusi guru dapat mengontrol murid. Nah, dia lebih dominan guru gitu ya. Ya, kita merasa bahwa seringkali kita itu bisa mengontrol murid.
seperti itu kan ya Bapak Ibu ya. Mungkin ya termasuk saya diantaranya juga merasakan bahwa mungkin karena saya punya kuasa atau mungkin saya lebih dewasa atau dan lain sebagainya, ya membuat ya saya merasa bahwa saya dapat mengontrol anak didik atau murid, gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kita yakin bahwa setiap orang itu pasti punya kontrol atas dirinya masing-masing. Betul apa enggak? Betul. Betul ya. Maksudnya semua orang itu pasti dia punya kontrol atas dirinya sendiri, gitu ya. Nah, ini yang menjadi miskonsepsi bahwa orang lain intinya atau guru bisa mengontrol anak murid. Padahal sebenarnya anak murid juga mengontrol dia. Dia punya ibaratnya dia punya kuasa. Ya, benar. Dia punya kuasa atas dirinya sendiri, gitu. Jadi tadi kemudian yang kedua, mungkin kaitannya dengan ini. Kalau Pak Agung waktu itu udah pernah dipraktekin sama Pak Bekti ya, kalau nggak salah di ruang pikir sama Bu Neti, ya kan? Yang gimana Pak Salman? Yang Pak Agung coba kepel tangannya, gitu ya. Coba kepel tangannya Pak Agung. Nah, terus kata Bu Neti, coba buka Pak Agung. Nah, Pak Agung ikut buka atau Pak Bekti tetap ngepel, gitu kan? Tetap ada yang tetap ngepel, ada yang buka. Nah, nanti itu sebenarnya ada kaitannya dengan materi selanjutnya terkait dengan teori motivasi. Tapi tadi balik lagi bahwa kita mau buka kepala atau kita mau tetap ngepel itu adalah kontrol atas diri kita sendiri. Betul. Gitu kan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang makanya menjadi miskonsepsi terkait dengan teori kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan itu efektif dan juga bermanfaat. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan yang tadi saya bilang, kalau yang kedua ini lebih ke kaitannya dengan teori stimulus dan juga respon, gitu ya. Dimana ya dalam jangka panjang, gitu ya, kaitannya dengan penguatan positif atau bujukan, gitu ya, ternyata kurang efektif, gitu ya, kurang efektif. Karena balik lagi, di mana setiap orang itu tadi punya kontrol atas dirinya sendiri, gitu ya. Jadi ibaratnya kan bagaimana kita menguatkan diri kita. Jadi dari unsur intrinsiknya ya. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam dirinya sendiri, gitu ya. Jadi bukan lagi tadi makanya saya bilang teori kontrol ini mungkin akan berbeda gitu bertolak belakang gitu ya, maksudnya dengan teori stimulus kontrol, stimulus respon gitu ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, mungkin di sini kita pernah ya, Pak Estor, betul secara mungkin tidak langsung pernah melakukan hal tersebut. Ya. Kaitannya dengan ini sebenarnya saya punya cerita gitu ya. Saya masih ingat banget dulu waktu saya zaman sekolah di SMA 3, saya baru masuk, saya kelas 10, saya terlambat Bapak Ibu. Ya, kebetulan di depan ada yang negor saya gitu ya. Guru kata Pak. Tentu kalau setan nggak mungkin saya bisa lihat. Birain di depan. Ya, jadi saya ditegur sama guru. Kebetulan waktu itu saya lagi nggak bareng doang Bu. Biasanya bareng Bu, Biasanya bareng, gitu ya. Tapi kebetulan waktu itu saya lagi nggak bareng. Nah, ya intinya mungkin sebenarnya baik ya, kan mengkritik saya kenapa terlambat dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi ternyata itu membuat waktu itu ya, ketika saya merasanya waktu itu karena saya SMA kelas 1, saya udah bangun setengah 5 pagi, berangkat dari rumah setengah 6 pagi, yang mungkin teman-teman saya masih tidur, saya udah diangkut. Ketika sekolah masih diomelin, itu gimana rasanya Bapak Ibu? Pasti bisa ngerasain ya? Maksudnya apa yang saya rasakan pasti bisa ngerasain gitu? Bisa. Nah, ya makanya bisa dibilang itu adalah suatu ya hal yang mungkin tidak akan saya lupakan gitu ya. Tapi intinya ya memang ada dampak positifnya. Tapi
di teori kontrol ini, ya kan tadi bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah adalah menguatkan karakter. Bisa, tapi mungkin kurang efektif, gitu ya. Pada saat itu mungkin ya saya akhirnya merasa bahwa ya tadi merasa kesal ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti dalam budaya positif ini intinya kita belajar bagaimana kita menghadapi masalah-masalah kaitannya dengan anak didik, gitu ya Bapak Ibu. Ya, cara mengatasi kayak salah satu kasus yang tadi saya sebutkan lah. Contohnya yang pada diri saya, gitu ya Pak Resko. Iya betul. Kemudian lanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, gitu ya. Nah seringkali ya mungkin ya entah sebagai orang tua ya atau entah sebagai guru di sini, kita seringkali menganggap bahwa kita ini orang tua, jadi kita punya hak untuk memaksa, gitu ya. Padahal pada kenyataannya balik lagi bahwa ya tadi semua paksaan itu ternyata ya hanya mungkin ilusi, gitu ya. Betul, hanya ilusi. Mungkin dalam jangka pendek perubahannya terlihat, tapi apakah dalam jangka waktu panjang itu akan terlihat? Tentu belum tahu, gitu ya. Bahkan mungkin bisa jadi malah itu tidak akan terlihat, gitu ya. Karena yang namanya paksaan itu kan konotasinya mungkin ke arah yang kurang baik, gitu ya Pak. Iya betul. Nah, selanjutnya Pak Reja, punten. Nah, ini jadi bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus kontrol kepada pendekatan teori kontrol. Nah, jadi teori kontrol ini salah satunya dikembangkan oleh Bapak Stephen. Bapak Stephen ini kalau nggak salah orang Cibaduyut. Bukan. Namanya Ya. Nah, jadi Bapak Stephen ya dalam bukunya ada Principle Center Leadership tahun 91 menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, ya, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ya, ubahlah bagaimana kita melihat dunia. Apakah sama saya melihat dunia dengan Bapak Ibu melihat dunia? Tentu kita akan berbeda, gitu ya. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan hal tadi teori kontrol. Kemudian ya ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan juga penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas yang ada. Selanjutnya mungkin Pak Reza tentang. Jadi ini yang ada tabel kaitannya dengan perbedaan antara tadi teori stimulus kontrol dan stimulus respon dan juga teori kontrol. Di mana yang pertama realitas ya atau kebutuhan kita sama. Apakah iya Bapak Ibu? Ternyata enggak kan ya? Betul. Jadi ya dalam teori kontrol realitasnya atau kebutuhan manusia itu ternyata berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada semua orang melihat hal yang sama. Ternyata enggak ya. Tadi semua orang tidak melihat hal yang sama ya. Setiap orang memiliki gambarannya yang berbeda. Kemudian yang ketiga di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Nggak bisa, gitu kan ya, Bapak Ibu ya. Karena ya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kalau pada teori stimulus dan juga respon, merasa bahwa kita bisa mengubah cara pandang orang lain. Nggak bisa. Yang bisa kita ubah adalah cara pandang kita bagaimana memahami cara pandang mereka, gitu kan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini yang paling penting dalam budaya positif ya, bahwa perilaku buruk itu tidak selamanya adalah kesalahan, gitu ya. Semua perilaku itu pasti punya tujuannya masing-masing, karena yang namanya hidup dia punya tujuannya masing-masing, gitu ya. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, itu kalau tadi dalam teori stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol adalah ya diri kita ya, masing-masing diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri, gitu ya. Selanjutnya di situ saya bisa mengontrol orang lain, ya. Kemudian ada paksaan, ya. Ada pada saat rujukan
Kemudian juga ada model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau dalam teori kontrol nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, dua-duanya menang, gitu ya. Kenapa dua-duanya menang? Ya tadi balik lagi bahwa karena kita punya tujuan yang berbeda, mungkin cara pandang yang berbeda, yang harus kita pahami adalah itu. Gitu. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, gitu ya. Mungkin kalau dalam kaitannya diskusi gitu ya. Jadi dua-duanya menang atas dirinya sendiri seperti itu. Yang kaitannya dengan teori kontrol. Selanjutnya, ya di sini ada makna kata disiplin. Ya, konsep disiplin positif merupakan wujud utama atau unsur utama dalam mewujudkan budaya positif. Intinya kalau kita mau membangun budaya positif di sekolah, kita harus punya namanya nilai disiplin positif. Gitu ya Bapak Ibu. Nah ini ada kata-kata yang saya kutip dari Bapak Ki Hajar Dewantara, ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Gitu ya. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin. Intinya ya dari diri sendiri, ya. Disiplin yang harus dibangun dari diri sendiri. Kemudian kalau kita nggak bisa atau nggak cakap melakukan self disiplin, bagaimana sih cara menerapkan disiplinnya? Ya, tentunya wajiblah penguasa lain, ya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikianlah itulah yang harus ada dalam suasana merdeka. Oke, selanjutnya, ya, di sini masih tentang makna disiplin. Kalau ini arti ya, arti tentang disiplin. Disiplin itu ternyata dari bahasa Latin, ya, disiplina yang berarti belajar, gitu ya. Ternyata saya baru tahu juga, gitu ya, disiplin itu ternyata artinya adalah belajar, gitu. Kemudian, ya, akar utamanya disiplin itu ternyata adalah murid atau pengikut, gitu ya. Kemudian untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka harus mengikuti aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Tadi yang saya bilang bukan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itulah yang intinya akan dibangun dalam budaya positif di sekolah kita, gitu ya, melalui tentunya berbagai macam program. Selanjutnya ya ada nilai kebajikan. Ya, terima kasih banyak Pak Salman ya. Silakan istirahat dulu, kita tag team gantian karena memang ada juga Pak Salman capek ngomong dari tadi ya. Dan selanjutnya di sini Bapak Ibu semua bisa diperhatikan sebentar. Dan di sini ada nilai-nilai dari kebajikan, di mana memang nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individunya, gitu ya. Di mana memang nilai-nilai ini sangat-sangat relevan gitu ya dengan kita di era sekarang itu. Yang kita harapkan itu setiap peserta didik kita atau murid kita itu memiliki nilai-nilai kebajikan. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan P5 gitu ya. Dalam P5 profil belajar proyek penguatan profil belajar Pancasila gitu ya. Dimana memang salah satunya tadi ya beriman, berakhlak, berkritis gitu ya, kreatif dan sebagainya. Nah itu salah satu contoh-contoh nilai kebajikan yang memang ingin kita capai, ingin kita tuju gitu ya. Dimana sebagai seorang guru pasti kita menginginkan anak-anak kita kelaknya memiliki karakter-karakter yang seperti itu ya. Jadi sebagai guru memang kita pengennya seperti itu dalam proses pembelajaran pastinya. Dengan pengetahuan mas, gak usah nyampe ya, itu kamera, ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, dimana memang seperti yang telah dikemukakan oleh tadi Dr. William Glasser gitu ya, pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan juga memiliki tujuan tadi. Dimana kita ketika berkehendak tadi gitu ya, melaksanakan kegiatan berangkat ke sekolah atau mengajar gitu ya, kita punya tujuannya masing-masing gitu ya. Jadi, nah selanjutnya juga Dian Gosen dia bilang bahwa mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dan dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan gitu ya. Jadi ada motivasi intrinsik dari dalam itu bangun gitu Bapak Ibu. Gimana cara supaya bisa bikin bangun gitu? Nah, gimana
Nah, baiknya nah, gimana Pak Iwan kalau cara bikin motivasi dalam diri bangun itu gimana caranya? Motivasi dibangun ya Pak. Sentil bisa jadi, gitu ya. Tuh, jadi seperti itu. Dari motivasi diri sendiri. Ngomong ini terlalu karena sentil bisa bangun. Ya. Motivasinya maksudnya melakukan hal yang lain gitu ya. Jadi seperti itu. Dari motivasi diri sendiri, gitu ya, bisa membangun. Jadi memang gitu ya, untuk mencapai tujuan yang mulia tadi. Nah, sebagai seorang guru, tujuan mulianya itu adalah tadi, gitu ya. Selain anak kita itu bisa pengetahuannya oke, baik, bagus, keren, gitu ya. Dan juga memiliki karakter-karakter tadi, gitu ya. Nanti salah satunya akan kita bahas juga. Boleh lanjut, Pak Reza? Nah, selanjutnya di sini ada profil pelajar Pancasila yang memang sudah kita lakukan, gitu ya. Dari tahun ketiga kita, jadi angkatan kelas 10 sudah ada B5 juga, berkuliah BK, gitu ya, sampai kelas 12 tadi. Ya, ini adalah contoh-contoh sebenarnya nilai-nilai kebajikan ya. Betul, nilai-nilai kebajikan. Nah, sebenarnya banyak ya Bapak Ibu. Ada dari profil pelajar Pancasila yang ada 6 poinnya, betul. Ada menurut tadi IBO Previous Years Program, ya betul sekali. Nah, salah satu contohnya itu tadi ya, ada toleransi gitu ya, ada rasa hormat, ada integritas, ada mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan yang memang banyak dipopulerkan oleh beberapa kelompok seperti itu ya. Nah, ini salah satu contohnya. Dan gimana cara menggunakannya ya salah satunya itu ya. Ya, masih banyak lagi boleh. Selanjutnya. Ya, itu ada dari 9 pilar karakter. Ini dari menurut namanya IHF, Indonesian Heritage Foundation. Jadi dia punya nilai kebajikan ada beberapa poin. Itu selanjutnya Pak. Nah, ada yang keempat, ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan. Ini menurut Live Point Guideline. Bahasa Jerman saya nggak bisa. Bukan. Bu Adi, gimana bacanya? Lifelong guidelines. Iya benar. Lifelong guidelines and life skill. Ya, jadi seperti itu. Ada juga petunjuk hidup ya. Ada juga petunjuk hidup ya Mas Salman ya, di mana memang seperti peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian dan juga dan lain-lainnya seperti itu. Ada lagi Bu, gak usah sedih Bapak Ibu, banyak ya nilai-nilai kebajikan menurut ya mungkin beberapa organisasi yang ada safety project gitu ya, project nilai-nilai kebajikan. Nah di situ ada banyak memang ternyata memang nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Nah tapi kenapa memang harapannya seperti itu balik lagi Bapak Ibu semua sebagai seorang guru tadi memang harus bisa memotivasi anak peserta didiknya, muridnya agar bisa berkembang sesuai dengan minat bakatnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, inti dari nilai kebajikan ini sebenarnya adalah tadi untuk membangun motivasi intrinsik ya yang ada di dalam diri anak didik ya. Betul sekali Pak Salman. Lanjut Pak Eril. Boleh. Selanjutnya dari sini ada teori motivasi, hukuman dan juga penghargaan dan juga restitusi. Di mana memang yang pertama akan kita bahas nanti adalah 3 motivasi perilaku manusia, lalu hukuman dan penghargaan, yang ketiga dihukum oleh penghargaan, selanjutnya restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif tadi. Ya, tadi mungkin ada Bapak Ibu yang mengisi terkait dengan Google Form tadi gitu ya, ada yang menyebutkan tentang disiplin positif. Nanti semoga hari ini bisa mendapatkan hal-hal yang menarik untuk bisa dikupas lebih lanjut. Silakan. Nah di sini ada 3 motivasi perilaku manusia gitu ya, dimana memang ketika kita ingin melakukan sesuatu pasti ada motivasinya gitu ya. Misalnya, kalau Pak Salman ikut CGP motivasinya apa Pak Salman? Pak Gung, jawaban jujur. Kalau bisa jawabannya yang itu Pak Salman ya. Awalnya memang motivasi yang terbangun sebenarnya ya seimbang antara intrinsik dan ekstrinsik. Ya. Intrinsiknya yang pengen belajar gitu ya, mengupgrade diri. Ekstrinsiknya pengen duit. Itu karena di depan guru dulu. Kalau di belakang guru dulu, motivasinya apa Pak? Saya mau motivasi bagus, duit. Dapat apa Bu?
Oh, Nah, bisa jadi ya. bisa jadi. Asal ada uang abang saya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, memang setiap manusia pasti punya motivasinya gitu ya Mas Betul. Ahmad ya untuk berperilaku. Nah, kita bahas. Salah satunya di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi gitu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ngelakuin sesuatu gitu ya. Ngelakuin sesuatu itu karena dihukum gitu ya. Atau karena ketidaknyamanan, menghindari ketidaknyamanan. Ya udahlah, saya kerjain aja begitu ya. Nah, itu adalah motivasi yang pertama tuh, tingkatan yang paling rendahnya. Nah, ya tingkatan yang paling rendah dan unsur dari luar. Ya, dari luar atau eksternal tadi ya Mas Ya, Ahmad. sifatnya ekstrinsik. Iya, begitu. Lanjut Pak. Nah, yang selanjutnya yang kedua di sini ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain gitu ya. Bisa juga tadi tuh eksternal lagi tadi karena uang gitu bisa jadi ya, Betul. karena ingin diakui oleh orang lain gitu ya, atau mendapatkan penghargaan. Contoh misalnya hal yang di dalam pendidikan misalnya ada anak SD gitu ya, terus mengerjakan tugas seperti itu, lalu dia ingin mendapatkan bintang seperti itu Bapak Ibu, atau nilai atau ponten gitu ya. Nah dia mengerjakan tugas tadi itu dikarenakan ingin mendapatkan bintang, di mana bintang itu adalah simbol penghargaan dari seorang guru kepada seorang anak. Nah itu motivasi tingkatan yang kedua gitu ya Mas Salman yang selanjutnya. Iya, betul. Ya karena nanti di sini juga kita akan bahas tentang ternyata saya selama ini kan berpikir bahwa memberikan reward itu adalah hal yang baik gitu ya. Yes. Ternyata di sini nanti ada materi kaitan dengan adalah punish by reward. Artinya dihukum oleh penghargaan gitu. Nanti ada pembahasannya. Luar biasa. Lanjut ya, ketiga terakhir Yang ya ketiga. di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan juga menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini tingkatan motivasi dari perilaku manusia yang paling tinggi gitu ya. Betul. Dimana mereka melakukan sesuatu gitu ya, itu untuk keperluan dirinya sendiri, untuk kemajuan dirinya sendiri. Nah, yang paling baik itu adalah yang tadi itu ya, belajar yang seperti ini nih kalau anak-anak seperti itu. Iya. Nah, Bapak Ibu juga saya harapkan juga tetap belajar gitu Bapak Ibu ya, sepanjang hayat Bapak Ibu semua. Jangan mau cukup sampai di sini saja. Kalau bisa belajar lagi. Mau belajar apapun itu terserah, silakan ya. Nanti karena itu akan membantu Bapak Ibu semua untuk hidup lebih merdeka. Ya, dalam budaya positif ini yang akan kita bangun ke depannya di sekolah ini sebenarnya adalah motivasi yang ketiga ya, Pak dari sekolah ya. Betul sekali. Jadi motivasi intrinsik kita sebagai pengajar kita sebutnya sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kalau di Inggris CGP-nya begitu. Nah seperti itu. Nah ini kan Bapak Ibu datang semua ke Pompel ini kan karena yang motivasi yang ketiga tadi Pak. Iya, insya Allah motivasinya bukan karena sertifikat. Bukan, karena sertifikat nanti Pak Agung yang buat. Tenang, aman. Iya, salah satunya benar Bu, nggak apa-apa. Silakan Mas Aman boleh dilanjutkan. Oh, kosong. Wah habis berarti Mas Aman. Oh enggak, masih ada. Lanjut. Masih cukup banyak sebenarnya Bapak Ibu. Lanjut. Oh enggak muncul ya Pak. Oh ini sudah ada studi kasus. Ya. Ini tentang yang kedua, hukuman dan penghargaan. Itu ya. Hukuman dan penghargaan. Di sini ada pertanyaan matematik nih. Bapak Ibu. Boleh Pak Salman. Adi kurang menguasai pelajaran matematika. Sebentar Mas Salman. Bapak Ibu boleh fokus ke depan dulu sebentar. Fokus. Nah di sini ada Pak Salman yang ingin menyampaikan mengutarakan sesuatu terkait dengan pertanyaan pematik gitu ya Pak Salman. Iya. Boleh disimak dulu Bapak Ibu semua sebentar. Ya, jadi kasusnya adalah Adi ya kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung ia lebih banyak diam diri atau menggambar buku di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno, untuk di sini gak ada yang namanya Pak Seno ya. Jadi pada saat itu Pak Seno menanyakan kepada Adi dan Adi menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Jadi Pak Seno nanya itu kepada Adi. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Adi yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Adi menertawakan Adi yang gagap dan malu luar biasa. Dan
malah minta Adi untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Adi di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kalau dari kasus ini Bapak Ibu kira-kira pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut? Tidak. Coba saya mau minta pendapatnya ya Bapak Ibu. Pendapat. Ya, kalau nggak setuju kenapa? Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau coba? Gak apa-apa, ngomong aja Bapak Ibu. Hah? Oh, Miloki, boleh. Silakan. Gimana? Saya jawab 3 ya. Tidak. Kan si Adi udah ditertawain sama anak-anak Iya, betul. dipermalukan gitu ya. Harusnya kan semangatnya itu dikembalikan supaya tidak ditertawakan oleh teman-temannya, apalagi sampai di ke depan kelas hukuman hidung kan makin dipermalukan gitu. Jadi membuat anak semakin down gitu. Harusnya kan ketika ditanya pada saat dia mau sampai gagal gitu ya, apa masalahnya gitu, jangan sampai terus dipermalukan. Ya, betul. Kalau bisa gitu benar ada tepuk mantul, Pak. Gimana tuh Pak kalau mantul? Biasanya gini ya, kalau pegang tepuk mantul. Mantul. Lagi pandangan silakan. Ya, kalau tepuk hebat. Bisa nggak Bapak Ibu? Ya. Bisa ya? Ya semangat, karena kita mengapresiasi Bu Rodi yang menjawab dengan tepat. Jadi nggak boleh tuh masih mengulang itu. Oke, kasih tepuk hebat buat Bu Rodi. Tepuk hebat. Luar biasa sekali. Ya, seperti itu. Sebenarnya saya anak SMA guru SMA jarang ketemu-temukan. begitu kayaknya progresnya tapi nggak apa-apa ya. Itu emosi itu sebenarnya. Luar biasa. Ya, jadi pertanyaan pertama sudah dijawab, kemudian Nggak bisa Bu, mohon maaf gitu nggak bisa. ya, pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Adi adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Kira-kira tadi Adi disuruh maju ke depan karena nggak bisa jawab pertanyaan, ya sampai nunjuk hidungnya kalau nggak salah tadi. Iya betul. Terus gini gitu di depan, gitu ya. Itu Bapak Ibu, apakah tindakan Pak Seno adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Silakan. Ya, boleh. Bu Adi, misalnya. Kalau menurut saya itu punishment atau hukuman. Alasannya Bu? Karena lebih ke apa Bu? Karena Mempermalukan. Ya, apa tuh kalau dalam bahasa Inggris kayak termasuk bully ya. Betul. Ya, jadi itu mempermalukan dan efeknya itu panjang sekali. nggak ada kaitannya ya Bu sama pelajaran matematika tuh disuruh di Iya. depan. Jadi tidak mendidik gitu loh, Betul. hukumannya tidak mendidik. Jadi itu hukuman. Oke, hukuman. Ya. Bapak Ibu gimana, setuju nggak? Itu hukuman? Setuju ya? Boleh kasih tepuk apa lagi? Tepuk. Nggak bisa ya. Soalnya kalau dipikir itu begitu dulu, karena kebanyakan guru SD jadinya mungkin suasananya harus happy ya, harus tepuk-tepukan dulu gitu. Nah, jadi betul yang dilakukan oleh Pak Seno itu adalah sebuah hukuman, gitu ya. Karena nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan juga ada yang namanya restitusi. Di mana hukuman itu dia punya sifat membuat identitas seorang menjadi gagal. Pasti kalau kita jadi Adi, kita merasa dipermalukan, kita merasa tidak berguna, gitu ya. Di depan teman-teman yang dipermalukan dan lain sebagainya. Nah, nanti tadi ada yang namanya konsekuensi dan juga ada yang namanya restitusi. Kalau dari konsekuensi dan restitusi itu dia bersifat membuat identitas yang sukses, gitu ya. Dan salah satunya mungkin contohnya adalah kalau konsekuensinya sebenarnya
harus berkaitan atau harus ada pembelajaran, gitu ya. Kalau hukuman dia tidak punya sifat pembelajaran, gitu. Maksudnya nggak ada hubungannya matematika sama dia suruh berdiri di depan dan menunjuk hidungnya, gitu kan? Nggak ada hubungannya. Konsekuensinya harusnya Adi misalkan harus kerjain tugas matematikanya, itu adalah konsekuensinya mungkin. Oke, lanjut Pak Reza. Nah, ini ya Bapak Ibu terkait dengan hukuman. ya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Di mana hukuman adalah suatu bentuk tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan atau pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Nah, tapi tadi dia kalau pada hukuman ini dia sifatnya dia membuat identitas gagal, gitu ya. Seringkali orang yang dihukum itu merasa dirinya orang yang gagal. Ya, kemudian kalau konsekuensi adalah sebuah akibat dari suatu perbuatan maupun pendirian yang telah hendak atau telah dilakukan. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam budaya positif yang harus kita lakukan adalah tadi bagaimana kita bisa menerapkan restitusi, bukan menghukum, gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa membuat peserta didik itu memperbaiki kesalahan mereka. Dengan cara apa nanti, gitu ya. Selanjutnya, nah ini yang tadi saya bilang kaitan dengan hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Di mana hukuman itu dia membuat identitas yang gagal, ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman, ya, korban mendapatkan keadilan, ya, karena ya tadi saya bilang bahwa saya aja dulu dihukum gara-gara terlambat itu sampai sekarang saya masih ingat, gitu ya. Kalau konsekuensi dan juga restitusi itu membuat identitas yang sukses, ya, dimana ini adalah suatu nilai disiplin sebenarnya, tadi nilai disiplin positif, ya. Ya, intinya restitusi merupakan pilihan menguatkan anak murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, seperti itu. Lanjut, Pak Reza. Ya, ini sama, ya, tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya ada, ya, kalimat-kalimat seperti peraturannya adalah, gitu ya. Nah, kalau hukuman itu biasanya ada itu berkaitan dengan peraturan. Makanya nanti peraturan itu akan diubah dalam fisik atau budaya positif menjadi yang namanya keyakinan, ya, keyakinan kelak. Ya, lanjut aja Pak Reza, lanjut biar cepat. Nah, ini ya, Bapak Ibu, di sini ada lagi mungkin Pak Salman ya. Biar Bapak Ibu nanti yang menjawab ya. Di sini hukuman atau konsekuensi. Nanti Bapak Ibu tinggal menjawab saja, itu termasuk ke dalam hukuman atau termasuk ke dalam konsekuensi. Boleh silakan Pak Salman. Oke, yang pertama di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Oh, Pak Bakti itu kayaknya mau jawab. Nah, boleh silakan Pak Bakti. Kira-kira hukuman atau konsekuensi nih Pak Bakti? Luar biasa sekali, aktif sekali ini Pak Bakti ini, Bu. Ayo gak usah malu, ayo. Kok konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa Pak? Kenapa? Tanya kenapa? Udah jawab udah syukur kan. Ya menurut saya itu konsekuensi karena akibat dari tindakan itu dia terlambat, maka dia menuliskan kalimat-kalimat yang tidak akan terlambat. Jadi itu hubungannya dengan tindakan yang sudah dilakukan. Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Bekti. Ya, Mau tepuk lagi nggak? Nggak usah. Gak usah aja, gak usah. Ya, jawabannya ini sebenarnya adalah apa ya? Apa Bapak Ibu mungkin ada Akal. lain? Tadi ada yang nyebut akal itu tadi. Oh, akal. Jawabannya akal. Ya, sebenarnya yang paling tepat itu adalah jawabannya adalah
Kalau menurut Pak Reza ini? Boleh Pak Reza, silakan. Menurut saya hukumannya, karena yang saya tahu bahwa konsekuensi itu merupakan tindak lanjut dari sebuah kesepakatan yang dibuat. Jadi kalau melanggar ini kesepakatan kita, konsekuensinya apa? Maka dari itu di setiap awal pembelajaran semester itu kita bikin kesepakatan kelas untuk kelancaran bersama agar pelanggaran-pelanggaran itu bisa diminimalisir dan kalaupun ada pelanggaran kita sudah sepakati bersama apa yang didapatkan oleh pelanggar tersebut. Kalau hukuman lebih bersifat kepada spontan dari guru langsung memberikan reaksi terhadap pelanggaran yang dibuat oleh siswa. Jadi hukuman kayaknya. Terima kasih. Oke, Baik, terima kasih. Kita masih depan dulu untuk Pak Reza dan Pak Bakti dulu yang akan menjawab. Luar biasa. Luar biasa sekali. Ya, memang jawaban yang paling tepat ini sebenarnya adalah hukuman ya, Bapak Ibu. Kenapa hukuman? Sebenarnya kalau konsekuensi, kalau terlambat misalkan, sebenarnya yang bisa konsekuensinya adalah misalkan mereka harusnya istirahatnya setengah jam, tapi karena terlambat 10 menit dipakai waktu istirahatnya untuk menggantikan waktu terlambat dia itu. Misalkan dia masuk pelajaran geografi nih Bapak Ibu, terlambat 10 menit gitu ya, terlambat masuknya 10 menit, tapi ya tadi kalau hukuman suruh nyatet misalkan, tapi kalau konsekuensi bisa jadi anak itu saya berikan tadi konsekuensinya adalah ketika kita udah buat keyakinan kelas, tadi saya balik lagi memang tergantung kesepakatan. Kalau kesepakatannya adalah kalau terlambat nanti jam istirahatnya berkurang gitu ya, itu adalah konsekuensi gitu. Tapi kalau ini kayaknya sifatnya spontan gitu ya, karena harus mencatat saya tidak akan terlambat lagi. Tapi kayaknya zaman sekarang udah jarang ya yang begini ya. Oke. Nah, kita lanjut kali Mas Ahmad. Lalu yang kedua, lari. Ini hukuman atau konsekuensi kira-kira? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, luar biasa nih Pak Oidul. Boleh silakan saya dijawab. Kira-kira hukuman atau konsekuensi kira-kira? Ya Pak, sudah Pak. Kira-kira? Ya, kalimat lari mengelilingi lapangan. Menurut Pak Oidul kira-kira hukuman atau konsekuensi sih kira-kira Pak Oidul? Olahraga betul. Tapi konteksnya ini di luar olahraga ya Bapak Ibu ya, karena terlambat hadir ya. Silakan Pak Oidul. Kalau pemahaman saya, kalau lari mengelilingi lapangan basket saya sampai 2 kali, ini masuknya ke hukuman. Hukuman. Kalau saya, ya. Kalau 1 kali? Nama tetap ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Oidul ya, luar biasa. Terima kasih, betul. Ada Bapak Ibu lagi mungkin? Apa? Ya. Pak Saiful, Pak Mas Saiful. Pak Saiful, boleh Pak Saiful. Boleh. Saiful. Nanti luar biasa nih Pak Saiful nih. Lagi semangat, Mas Saiful balik masuk semangat. Kalau bangun, Kalau Bapak di mobil gimana Pak Saiful? Lagi hadir. Oke, lari apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, pertanyaan ini tidak sesuai dengan hanya menurut saya. Oh iya. Betul dong. Betul. Kalau konsekuensi adalah berdasarkan kesepakatan. Ya. Kalau hukuman ada dasar hukumnya. Ya. Iya dong. Betul. Berarti ini kriminalisasi namanya. Oke, berarti jawaban menurut Mas Saiful kriminalisasi lebih daripada hukuman ini. Kriminalisasi. 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 Luar biasa. Jadi kalau dulu kita mendirikan posko polsek Kleduk mungkin di samping ruang piket kali ya Bang Salman ya. Biar waktu ditangkap kita bicara aja istilahnya. Ya. Gimana Mas Ahmad jawabannya kira-kira? Ya, jadi sebenarnya ini jawaban yang paling tepat sebenarnya ada yang kaitan dengan hukuman lagi tadi ya, gitu ya. Kenapa hukuman, gitu ya? Karena tadi kalau hukuman itu sifatnya sebenarnya membuat tadi yang kembali kepada apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi.
Di mana hukuman itu dia membuat anak merasa gagal, malu, ya. Kemudian ya tadi tidak bisa tidak belajar, nggak ada hubungannya kan orang terlambat sama sebenarnya lari ke lapangan kecuali lagi pelajaran olahraga. Berarti untuk Pak Saroni, Pak Alhamdulillahnya kalau pelajaran olahraga boleh. karena ada hubungannya ternyata. Kalau buat orang terlambat, Pertanyaan bagus tuh Pak. Silakan dijawab. Tadi konsekuensinya adalah misalkan dalam keyakinan kelasnya tadi kita buat Bu. Dipotong mungkin katanya. Anak. Buat anak. Kalau buat anak tadi Bu, konsekuensinya misalkan tergantung perjanjian kelas. Ya. Perjanjian atau keyakinan kelasnya. Tadi saya bilang kalau misalkan dia terlambat masuk jam pelajaran geografi, kalau perjanjian kelasnya bahwa dia akan nanti jam istirahatnya akan terpotong 10 menit untuk mengerjakan tugas tambahan. Jadi ada hubungannya. Kalau konsekuensi itu ada hubungannya dengan misalkan ya ada hubungan kaitan dengan pembelajaran gitu ya. Kalau di kelas kalau geografi berarti sebentar 10 menit, misalkan terlambatnya 10 menit atau 15 menit. Nanti dia istirahat 10 menit saya kasih tugas tambahan ya. Ya karena kamu terlambat saya kasih tugas tambahan geografi gitu Bu. Dengan catatan tadi yang Iya, misalkan terlambat sekolah kan berarti terlambat masuk kelas ya Bu. Parah dia mau. Nah, kalau Hukuman itu Bu. ya Itu hukuman Bu, betul. benar, kalau terlambat sekolah itu ya ntar balik lagi tergantung peraturan sekolah. Betul. Makanya sebenarnya budaya positif di sini nanti kita juga belajar bagaimana kita membuat peraturan ya atau keyakinan kelas Betul. yang tidak menghukum gitu ya. Jadi dengan bahasa yang baik juga. betul. Jadi kita cari ya konsekuensi atau restitusi dari peraturan-peraturan yang telah dibuat ketika nanti anak didik melanggar. Ya. Apa gitu? Apa konsekuensinya? Apa restitusinya? Tapi bukan hukumannya apa? Seperti itu mungkin. Aja dulu Pak Rahman. Aja ya. Banyak Sebenarnya baru break sebentar aja. Langsung aja. Nah sebenarnya ini ada pertanyaan-pertanyaan banyak lagi tentang hukuman atau konsekuensi. Nanti mungkin bisa saya share aja gitu ya. Bahan ajar kaitannya dengan tadi yang pertama tentang disiplin positif dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini yang ketiga ini yang tadi saya bilang punish by reward. Ternyata ketika kita memberikan reward kepada anak didik secara terus-terusan ternyata itu bisa menjadi suatu hukuman dalam arti konotasinya mungkin tadi lebih ke stimulus respon ya. Lama-kelamaan mereka terlalu banyak disuapin lah kayak gitu ya. Jadi ternyata ya sepemahaman saya tentang reward tadinya adalah suatu hal yang baik gitu ya. Ternyata mungkin secara kalau berkelanjutan kalau dilakukan terus-menerus itu ternyata bisa menjadi suatu hal yang suatu hal yang buruk juga gitu ya. Karena terlalu tadi istilahnya kayak terlalu banyak disuapin anak-anaknya. Akhirnya tadi motivasi intrinsipnya tidak keluar. Gitu. Lanjut, ini sebenarnya ada pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Langsung aja ke sini nih. Ya. Yang tadi itu Pak, ya. Jadi si Alfi itu, ya Alfi Kon, ya, yang menuliskan buku Punish by Reward tahun 93 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ternyata memberikan punishment atau reward itu ternyata menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Gitu. Menurut si Alfi Kon dalam bukunya ya tadi Punish by Reward. Kemudian menurut Kon tadi dulu Pak, ya, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya, gitu ya. Jadi penghargaan yang sesungguhnya itu adalah pembelajaran, gitu ya, bukan suatu hadiah
gitu yang diberikan baik berupa permen, berupa beng-beng, kalau saya sering ini dan lain sebagainya. Lanjut Pak, ya ini ada punish by reward, ada pengaruh dalam jangka panjang dan juga jangka pendek. Nanti saya akan share bukunya ya Bapak Ibu. Jadi intinya ternyata punishment dan reward itu punya efek jangka pendek dan juga jangka panjang. Kemudian selanjutnya Bapak masuk ke restitusi. Ya, tidak penghargaan tidak efektif. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca lagi. Ya, penghargaan merusak hubungan, gitu ya. Ada riset juga ternyata, ada riset pertama dan riset kedua tentang penghargaan dan hukuman. Lanjut, ya penghargaan menurunkan kualitas. Ya, selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum tadi ya. Kemudian ya motivasi dalam diri atau tadi motivasi intrinsik, akhirnya ketika ada punishment dan reward itu bisa jadi tidak keluar gitu ya seringkali. Lanjut Ya, gantian boleh Pak Salman? Boleh. Nah di sini terkait dengan restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, di mana memang restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi memang si restitusi ini sebuah proses gitu ya untuk mengembalikan personality kepada kelompoknya. Mereka akan menebus kesalahannya dengan solusi-solusi yang mereka bisa berikan. Dan selanjutnya memang di sini ada juga ciri-ciri yang restitusi yang selanjutnya adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan gitu ya, namun untuk belajar dari masalah tersebut. Nah yang selanjutnya di sini restitusi diri adalah cara yang paling baik. Lalu selanjutnya juga restitusi fokus pada karakter bukan dari tindakannya. Selanjutnya restitusi itu sebenarnya menguatkan seperti itu. Selanjutnya, nah selanjutnya juga di sini tadi itu ya. Restitusi itu sebenarnya fokus pada solusi dan juga restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dimana memang restitusi ini harapannya pendidik atau murid itu bisa kembali lagi kelompoknya, mampu menebus kesalahannya, gitu ya, dan memberikan solusi dan menjalankan solusinya. Harapannya murid tersebut tidak melakukan kesalahan tersebut lagi. Nah di sini juga terkait tentang keyakinan kelas gitu ya Bapak Ibu. Boleh lanjut. Nah di sini ya ada keyakinan kelas di mana memang nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di mana memang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang tanpa makna seperti itu ya bersama-sama. ya. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya berkaitan dengan tadi nilai-nilai kebajikan dan universal. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini saya yakin pernah membuat yang namanya kesepakatan kelas, yaitu salah satu bentuk daripada keyakinan kelas. Itu ya peraturan kelas, kemudian ya peraturan sekolah diantaranya juga gitu. Tapi kalau dalam kenapa disebut tadi makanya ada pertanyaan pemantik, kenapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Karena pada keyakinan ini gitu ya, pada keyakinan ini kita mengharapkan tadi muncullah nilai-nilai kebajikan yang banyak banget itu ya, yang ada pada peserta didik. Betul. Jadi keyakinan kelas juga harapannya tadi ya bisa sama-sama meyakini satu sama lain antara guru dengan muridnya. Jadi membuat kesepakatan bersama seperti itu. Dan sini ada tahapannya, yaitu adalah yang pertama lihat data kebajikan yang telah disusun pertama tadi, gitu ya. Terus selanjutnya tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curahkan pendapat dalam kelompok tadi nanti ya. Lalu selanjutnya sempurnakan beberapa data nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Lalu selanjutnya adalah membuat poster atau muat di sosial media keyakinan kelas atau sekolah Anda seperti itu. Nah, ini silakan Pak Salman boleh.
Ya, di sini ada pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, di mana yang pertama keyakinan kelas ini sebenarnya bersifat abstrak, ya, daripada peraturan jadi lebih abstrak gitu ya. Kemudian lebih rinci dan juga lebih konkret. Di mana biasanya keyakinan kelas juga dia menggunakan bahasa-bahasa yang lebih positif. Tidak ada kata misalkan tidak boleh, dilarang gitu ya. Dalam keyakinan kelas itu tidak gitu ya, tidak digunakan gitu ya. Kalau dalam peraturan mungkin masih banyak peraturan dilarang terlambat gitu ya, atau tidak boleh terlambat gitu ya. Tidak boleh menggunakan kaos kaki hitam ya. Kalau dalam keyakinan kelas diubah menjadi menggunakan kaos kaki putih, pokoknya bahasanya diubah menjadi bahasa yang lebih positif gitu ya. Lebih halus gitu ya pertanyaannya. Kemudian ya keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang lebih universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif tadi, termasuk diantaranya kalimat-kalimatnya juga diubah menjadi kalimat-kalimat yang lebih positif gitu. Selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kelas. Jadi ini seperti yang saya bilang, mungkin ini sebuah kesepakatan kelas gitu ya. Di mana kesepakatan kelas itu ya antara guru, gitu, atau antara pendidik dan juga peserta didik itu harus mematuhi ya atau meyakini keyakinan kelas yang mereka buat secara bersama. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, jadi bisa diubah. Betul. Nah, di sini ada salah satu contohnya ya, Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ya, bisa dilihat nanti ya. Boleh, silakan. Selanjutnya mungkin Pak Reza. Ini udah habis. Oke, terima kasih banyak, alhamdulillah. Refleksi dulu nih ya, kesempatan terakhir Ya, boleh. Jadi mungkin nanti ini kita lanjut part 2. Sebenarnya bahasan tentang budaya positif itu nggak berhenti di keyakinan kelas. Nanti ada lagi namanya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada tentang posisi kontrol kita sebagai guru, dan juga tentang segitiga retribusi. betul. Mungkin nanti lanjut part 2 kalau kata itu Karena mungkin part 1 tadi sudah terlalu banyak gitu ya. Untuk satu modul tadi terkait dengan budaya positif kita 1 bulan ya. Ya, kita pelajarin ya sekitar mungkin 1 bulan. Oke, sekarang kita refleksi dulu kali ya, Pak Salman. Boleh silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan gitu ya terkait dengan pembelajaran kita hari ini gitu ya. Seperti apa yang Ibu dapatkan, boleh silakan sebagai kalimat penutup seperti itu. Boleh? Silakan Pak Salman. Boleh, mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang mau merefleksikan atau mungkin memberikan apa ya? Untuk Webi boleh silakan Webi. Webi atau panggung? Berwujud luar biasa ya. Webi atau panggung, Pak Salman? Panggung. Dua-duanya kayaknya. Ya boleh. Refleksi. Ayo terakhir. Baik, terima kasih Kak Salman dan Pak Rizko, luar biasa untuk kembali refleksi kita ya, untuk mengenal kembali bagaimana sih sebenarnya disiplin positif gitu ya, yang kemudian mencoba untuk kita terapkan di pada saat pembelajaran di kelas. Nah, mungkin begini ya, ini tadi kita sudah mendapatkan secara konseptual ya Pak ya. Ya, Terima kasih, itu menjadi bahan bagi kita ingat kembali gitu ya. Nah, pengennya sih kalau boleh usul nanti pada saat di mobil itu ada juga yang kemudian kita tuh kayak ngikutin sih ya. Jadi praktik baiknya itu adalah benar-benar yang kita anggap aja kita itu adalah sebagai murid gitu loh. Jadi gimana sih menerapkan disiplin buat kesepakatan dan kemudian pada saat kita tengahnya pembelajarannya seperti apa. Itu sih kepengennya gitu. Ya, Bu, Kita terima sama-sama kasih. bisa saling ini kan, mungkin dari ini yang muda-muda nih gitu kan, terus ini menerapkan apa yang indikator yang dipikirkan kan. Ya. Nah nanti kita mungkin bisa terbersih gitu, oh iya ya kayak gitu ya. Gimana ya kalau saya bisa misalkan ada menjadi ide gitu kan, kalau di kelas kan kita mungkin kelas ini berbeda dengan kelas yang lainnya. Kalau misalnya contohnya dari Pak Salman mungkin
di kelas mungkin kita jadi teringat ya, berarti kalau saya di kelas saya dengan mata pelajaran saya berarti mungkin ya sudah nih kayak gitu kan. Jadi biar menemukan cara yang terbaik untuk kita itu menjadi apa yang digunakan. Terima kasih banyak Bu Eni, luar biasa sekali. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya Pak Agung, boleh mungkin terakhir dari Pak Agung. Kalimat penutup biar lengkap ada cewek dan ada cowok. Terima kasih atas kesempatannya Pak Rizko dan Pak Salman. Terima kasih banyak. Jadi yang saya dapat dari budaya positif ini untuk memberikan pembelajaran itu ada bukan cuma hukuman. Kalau dulu saya mau pahamnya namanya hukuman gitu ya. Jadi ada hukuman itu yang sifatnya adalah menyakiti murid. Kalau saya nggak salah tangkap gitu ya. Lalu ada juga konsekuensi yang dilakukan itu berdasarkan dari kesepakatan kelas. Dan terakhir ada restitusi. Restitusi itu mengarah pada perbaikan. Gitu kan? Jadi yang paling baik adalah kita melakukan restitusi. Ya. Cuma kalau yang saya rasa sepertinya memang lebih paling mudah adalah memberikan hukuman. Gitu. Kalau untuk restitusi sepertinya kita harus masih banyak belajar gitu ya. Mungkin bukan cuma bagaimana caranya, tapi kebiasaannya itu harus tetap dilakukan. Walaupun sulit tapi harus tetap dilakukan. Cukup itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Agung. Terakhir mungkin dari Ibu Dulu, silakan Bu, boleh menyampaikan refleksinya hari ini, silakan. Terima kasih Pak Rizko. Ya. Alhamdulillah sudah mendapatkan pencerahan tentang disiplin positif dari Pak Rizko dan Pak Salman sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu semuanya yang belum mendaftar sebagai JGP nanti siap-siap ya untuk mengikuti pendaftaran JGP. Nah, terkait dengan disiplin positif tadi Pak Agung sudah menyampaikan bahwa perlu ya Pak, perlu pendalaman ya. Nah, oke. Bapak Ibu guru sekalian, kami himbau untuk memperdalam tentang disiplin positif, segitiga restitusi dan lain sebagainya. Kami persilakan di sela-sela waktu senggang Bapak Ibu semuanya bisa belajar secara mandiri pada aplikasi PLN. Ya, di sana ada segitiga restitusi, ada disiplin positif. Nah, kemudian setelah mempelajari materi PLN, nanti Bapak Ibu bisa praktikkan ya aksi nyata di kelas Bapak Ibu masing-masing. Ya, terima kasih buat Pak Salman, Pak Rizko yang telah memaparkan tentang disiplin positif pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Bu Dulu ya, tadi sudah menyampaikan hasil refleksi kita hari ini ya Mas Salman. Ya, Bapak Ibu, ya intinya sebelumnya mungkin kami berdua mohon maaf jika mungkin materi yang kami bawakan masih kurang jelas gitu ya, karena memang ya tadi di sini kita di program Guru Penggerak memang belajar tentang budaya positif itu juga cukup lama ya, jadi saya yakin tidak akan bisa kita memahami secara langsung dalam waktu yang sangat singkat ya, bahkan kurang dari 2 jam gitu ya. Jadi mungkin memang kedepannya insya Allah budaya positif ini akan menjadi suatu tema yang akan ada tindak lanjutnya, yang kita akan mungkin juga akan bahas di Kombel gitu ya, salah satu tema yang akan kita bawakan ke depannya gitu ya, biar kita lebih paham tentang apa itu budaya positif dan juga tadi ya Pak Rizko ternyata kalian memang harus lebih banyak kita melakukan praktek ya, contohnya membuat contoh membuat kelas gitu ya, kemudian segitiga restitusi ya, mungkin bahas tentang segitiga restitusi gitu dan lain sebagainya. Ya baik, seperti itu saja gitu ya Bapak Ibu semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Kita sama-sama belajar di sini ya Pak Salman ya.
Semoga Bapak Ibu setidaknya ada pemantik untuk bisa belajar lebih baik lagi ke depannya, gitu ya. Bisa belajar di rumah, bisa belajar di internet, bisa lewat PMM, gitu ya. Sekarang keterbukaan informasi sangat-sangat luar biasa ya Pak Salman ya. Jadi Bapak Ibu, harapan saya semua Bapak Ibu kita sama-sama belajar, gitu Bapak Salman ya. Jadi tidak ada yang menggurui, tapi kita saling belajar. Harapannya dengan kita di sini bisa memantik Bapak Ibu semua untuk bisa belajar sampai sepanjang hayat tadi, seperti filosofi KD tadi ya Pak Salman ya. Betul. Jadi gitu Pak Salman. Ya, ya. Udah Kita tutup aja kali ya. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah berkenan. Terima kasih banyak Bapak Ibu hadir. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Bersama. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kembali lagi